Oke, selamat pagi. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke subtema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah dari bahasa Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami makna dari dongeng dan mampu menemukan pesan positif yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, setelah itu anak-anak juga harus mampu memahami unsur-unsur yang terdapat pada cerita atau dongeng. Kalau kemarin kalian sudah belajar unsur-unsur tari, nah sekarang kita akan belajar unsur-unsur dari dongeng atau cerita. Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Jadi contohnya di halaman 2, di sini ada cerita, tapi di sini ada pertanyaan. Nah, kalian harus mampu menjawab pertanyaan ini berdasarkan teks. Itu dia. Yang kemudian keempat, siswa mampu memahami bagian-bagian dan manfaat dari tumbuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bumi ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, ya. Oke, yang pertama kita bahas. Dongeng adalah bentuk karya sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang penuh dengan hayal atau fiksi ya, yang dipercaya oleh masyarakat bahwa cerita tersebut sungguh-sungguh benar. Jadi benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Turun-temurun itu artinya dari nenek moyang kita diceritakan kepada nenek kita ceritakan kepada orang tua kita menceritakan kepada kita, dan kita nantinya akan menceritakan kepada keturunan kita. Jadi artinya hayal atau fiksi itu nggak benar adanya, nggak benar-benar terjadi ya. Nah, ini dia unsur-unsur cerita. Yang pertama judul, yang kedua latar, tiga tokoh dan alur. Contohnya buka halaman 2. Halaman 2 itu judulnya adalah asal mula pohon kelapa. Latarnya yaitu tempat kejadian dari cerita. Kemudian tokoh yaitu orang yang diceritakan pada dongeng tersebut. Siapa aja yang diceritakan di sana, seperti itu. Kemudian alur adalah jalan cerita. Bagaimana sih alurnya, awalnya seperti apa, begitu ya. Nah, saya ambil contoh halaman 15. Di sana judulnya adalah asal usul bunga sepatu. Kalian pernah dengar nggak bunga sepatu? Bunga sandal jepit pernah kali ya. Nah, judulnya adalah langsung ditulis ya nak, di halaman 17 langsung ditulis. Buka halaman 17 langsung ditulis. Judulnya adalah asal mula bunga sepatu. Langsung ditulis biar gak banyak tugasnya. Kemudian latar. Tadi teacher bilang latar itu adalah tempat kejadian. Tempat kejadiannya, kalau kita baca cerita ini, kejadiannya itu di hutan dan di dekat air terjun seperti itu ya. Kemudian tokohnya, tokoh tulis di situ raja dan 7 putrinya. 7 putrinya itu ditulis ya, yaitu Mawar, Dahlia, Kenanga, Cempaka, Tanjung, Cendana, dan Melati. Ditulis ya nak ya. Kemudian satu lagi Pangeran. Jadi di sana itu ada 9 tokohnya, raja, kemudian ke-7 putrinya dan pangeran. Latarnya hutan dan air terjun. Alur ceritanya, jalan ceritanya, raja mempunyai 7 putri, kemudian dia melarang putrinya untuk pergi meninggalkan kerajaan, jangan pergi ke hutan. Nah,
Tetapi anaknya tidak menuruti perintah dari ayahnya. Mereka pergi ke hutan. Karena dalam cerita ini diceritakan bahwa si melati, bunga melati itu putri bungsu, pemberani dan paling cantik. Jadi dia mengajak kakaknya ke hutan. Nah, di hutan mereka menemukan air terjun. Lalu mandi-mandilah mereka di sana. Nah, ketika mereka mandi-mandi, datanglah seorang pangeran. Lalu mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Satu dari putri raja itu tinggal di permandian tersebut, tapi dia juga berhasil melarikan diri. Tapi yang tertinggal adalah sepatu dari si putri tadi. Nah, padahal ayahnya sudah menasihati ya. Nah, itu dia alur ceritanya. Mereka pergi ke hutan, kemudian menemukan sebuah air terjun, lalu mereka mandi di sana. Itu alur ceritanya. Pesan positifnya tulis di sana, anak harus taat kepada perintah orang tua. Karena teacher udah bilang tadi, ketika orang tua melarang, kita harus menurut, harus turut kepada perintah orang tua ya. Oke, itu dia unsur-unsur dari dongeng. Nah, kemudian kita balik ke tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan. Nah, ini nanti saya akan lihat kemampuan kamu ini ketika kamu menjawab pertanyaan. Nah, kita masuk ke tujuan yang keempat, yaitu memahami bagian dan manfaat dari tumbuhan. Ini dia. Nah, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bumi semuanya bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, pohon membutuhkan tumbuhan membutuhkan manusia, manusia membutuhkan hewan, hewan membutuhkan tumbuhan dan manusia. Jadi tiga makhluk hidup tersebut saling membutuhkan ya. Oke, contohnya nih padi. Padi adalah tanaman. Nah, ini sangat bermanfaat bagi manusia karena apa? Karena beras berasal dari padi. Nah, padi mengandung karbohidrat. Di subtema 1 kita sudah belajar apa manfaat karbohidrat bagi tubuh kita, yaitu untuk menghasilkan tenaga ya. Nah ini dia manfaatnya. Coba buka halaman 3. Oke. Halaman 3. Daun kelapa ini berfungsi untuk apa? Daunnya, tulis di sana, daunnya berfungsi untuk membungkus atau membungkus ketupat saat lebaran. Kemudian kan daunnya ini ada lidinya tuh. Lidinya dimanfaatkan untuk menjadi alat kebersihan, yaitu sapu lidi. Kemudian buah kelapa diapain? Buah kelapa ini bisa dimakan ya, bisa dimakan atau bisa dijadikan santan dan airnya diminum. Tulis langsung di sini. Batang kelapa biasanya ini dijadikan orang sebagai jembatan untuk sungai, atau dibuat menjadi rakit perahu di sungai. Kemudian akarnya dijadikan obat. Oke, langsung ditulis ya nak ya, biar gak banyak tugasnya. Oke, lanjut lagi. Halaman 9. Coba buka halaman 9. Nah, kalian pasti sudah mengenali nama-nama tumbuhan atau gambar yang ada di halaman 9 ini. Nomor 1, gambar apa? Pisang. Nomor 2, kelapa. Nomor 3, mangga. Nomor 4, tomat. Ini langsung ditulis ya, supaya nggak banyak tugasnya. Oke, ini juga bermanfaat. Daun pisang manfaatnya apa? Batangnya juga apa? Jadi semuanya ini bermanfaat. Tomat pun begitu, kelapa dan juga mangga seperti itu ya. Oke, sudah ditulis. Cepat-cepat nulisnya ya nak ya. Oke, kita ke kesimpulan. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang memiliki pesan positif bagi pembacanya. Jadi setiap dongeng itu ada pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Contohnya tadi, asal mula bunga sepatu. Pesan positifnya apa? Pesan moralnya apa? Taatilah orang tuamu. Oke. Kemudian kesimpulan yang kedua,
Oke, kesimpulan yang kedua, setiap ciptaan Tuhan bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tadi udah teacher jelaskan ya. Nah, tugasnya nih, baca teks halaman 2 asal mula pohon kelapa dan jawablah pertanyaan yang ada di halaman 3 nomor 1 sampai 10. Nah, untuk teks halaman 7 dan 8 ini hanya dibaca aja, ya kan? Tadi kan teacher sudah bantu tuh menjawab pertanyaannya. Latar, toko, judul, pesan positif. Tadi teacher sudah bantu. Nah, tugas kamu hanya membaca saja teksnya ya. Kemudian kamu sesuaikan apakah sama dengan yang teacher bilang tadi. Oke, yang ketiga, baca kurcaci buah halaman 11 dan jawablah pertanyaannya. Jadi tugasnya tidak banyak ya, hanya halaman 3 dan halaman 12. Nah, kalau membaca itu kan nggak terlalu berat ya. Membaca itu enak loh. Banyak baca, banyak tahu. Ya, itu saja tugasnya. Halaman 3 dan halaman 12 nanti dikirim ke teacher ya. Oke. Itu saja materi kita untuk bahasa Indonesia. Thank you.